Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri Jasul dari SMK Negeri 1 Yogyakarta, nomor absen 14, kelas 10 AKKL 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang proses komunikasi. Di kehidupan, kita pasti sering mendengar tentang komunikasi. Jadi, komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Proses komunikasi adalah bagaimana cara komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikator dengan komunikan. Proses komunikasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif sesuai dengan tujuan komunikasi pada umumnya. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Proses komunikasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, proses komunikasi primer adalah penyampaian pikiran dari komunikator ke komunikan menggunakan lambang sebagai media. Jadi yang dimaksud dengan proses komunikasi sekunder adalah penyampaian pesan dengan menggunakan alat setelah memakai lambang sebagai media utamanya. Dimaksud dengan proses komunikasi linier adalah penyampaian pesan dari komunikatornya ke komunikan sebagai titik terminal. Yang dimaksud dengan proses komunikasi sirkular adalah terjadinya feedback atau umpan balik antara komunikan dengan komunikatornya. Dalam proses komunikasi dapat dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif psikologi merupakan tahapan di mana komunikator pada saat encoding dan hasil encoding ini ditransmisikan kepada komunikan sehingga terjadi komunikasi interpersonal. Perspektif mekanis merupakan tahapan di saat komunikator mentransfer pesan menggunakan bahasa verbal atau nonverbal. Terdapat 7 tahapan proses komunikasi. Interpretasian artinya proses komunikasi bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi manusia menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan. Penyandian tahap ini disebut encoding. Akal budi manusia berfungsi sebagai encoder, alat penyandi yang merubah pesan abstrak menjadi konkret. Pengiriman. Proses ini terjadi ketika komunikator melakukan komunikasi dengan peralatan jasmania. Perjalanan tahapan ini terjadi antara komunikator dengan komunikan sejak pesan dikirim dan diterima oleh komunikan. Penerimaan. Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania komunikan. Penyandian balik. Tahapan ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budi manusia menguraikannya. Penginterpretasian. Tahapan ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan menjadi bentuk pesan.
Kesimpulan proses komunikasi yang pertama, komunikasi bersifat dinamis. Yang kedua, tahapan proses komunikasi bermanfaat untuk dianalisis. Yang ketiga, proses komunikasi dapat berhenti setiap saat. Yang keempat, pesan komunikasi tidak harus diterima. Yang kelima, tindak komunikasi merupakan indikasi komunikasi.